Halo Sobat YouTube, ketemu lagi sama gue Imam di channel Sobat Sharing ya. Jika kalian punya budget di bawah 10 juta untuk beli kamera dan berencana menggunakan kamera tersebut untuk foto dan juga video wedding, di video ini gue akan bahas 5 kamera yang cocok untuk wedding foto dan video dengan budget under 10 juta. Let's go! Oke, sebelumnya buat kalian yang baru saja nonton channel ini ya, perkenalkan gue Imam, seorang karyawan biasa yang merangkap sebagai freelance foto, video, dan juga editing. Di video ini gue bakal membahas segala hal yang berkaitan dengan foto, video, dan juga update teknologi kamera maupun juga mesin editing gitu ya. Jadi buat kalian yang punya kesamaan sama gue, jangan lupa bantu gue untuk subscribe channel ini ya. Thank you. Oke, kita langsung saja menuju pokok pembicaraan kita kali ini. Di posisi kelima, ini ada Lumix GH4 ya. Kamera dari Lumix ini meskipun sudah tergolong jadul ya, tapi kualitasnya tidak bisa dianggap remeh. Kamera ini dibanderol dengan harga sekitar 7-8 jutaan. Itu barangnya second ya, body only. Kamera ini mempunyai fitur video yang tidak kalah dengan kamera keluaran terbaru ya. Dengan sensor MFT-nya, kamera ini mampu merekam dengan durasi lama tanpa overheating sama sekali. Dan tentu saja kamera ini sangat cocok ya untuk pekerjaan profesional gitu. Lumix GH4 juga sudah bisa merekam slow-mo hingga 80 fps di resolusi Full HD. Kamera ini juga mampu melakukan foto burst hingga 12 fps, sehingga ini cocok banget ya untuk foto momen yang cepat gitu. Lalu kamera ini sudah bisa silent shooting ya. Fitur ini kepake banget ya ketika kondisi sedang di dalam ruangan gitu ya, sehingga tidak mengintimidasi klien saat kita melakukan foto gitu. Kamera ini juga sudah weather seal ya, sehingga sangat mantap banget ya ketika ingin dipakai dalam kondisi outdoor ya, ketika kondisi sedang gerimis gitu ya. Lalu kamera ini juga sudah bisa merekam 4K, video 4K tanpa cropping. Tapi ada beberapa kelemahan ya dari kamera ini menurut gua, yaitu sistem autofocus yang menurut gua kurang responsif ya, dan tidak adanya fitur IBIS, sehingga kamera ini sangat tidak cocok untuk digunakan handheld shooting gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk kamera di posisi yang kelima ya. Sekarang kita masuk ke posisi yang keempat ya. Posisi yang keempat ini menurut gua ya, ini ada Canon M50 ya. Canon hadir dengan mirrorless yang bersensor 24 megapiksel ya, dan sudah mempunyai engine processing Digit 8 ya. Canon M50 juga sudah dilengkapi dengan layar touchscreen dan sudah vari angle juga ya, yang dapat mempermudah pengambilan gambar dari segala sudut. Kamera ini juga sudah dibekali autofocusnya Canon gitu ya, yang pakai dual pixel SIM mode AF yang mampu merekam objek dengan sangat cepat gitu, dan juga smooth ya. Selain itu, autofokusnya juga sudah dibekali dengan object tracking ya, dan juga eye detection, sehingga sangat cocok banget nih untuk dipergunakan merekam momen yang cepat seperti wedding foto atau video gitu. Dari segi fotografi, kamera ini juga sudah bisa melakukan photo burst hingga 10 fps. Kamera ini juga sudah bisa merekam 4K ya, meskipun kayaknya sih masih cropping ya, belum full seperti kamera Lumix gitu ya. Dan kamera ini juga sudah memiliki fitur digital IS ya, yang mana ini cukup membantu ya untuk menstabilkan gambar gitu. Kamera ini juga sudah memiliki silent mode ya, seperti GH4 yang kepake banget dalam kondisi hening tentunya. Dengan adapter EFM to EF, kamera ini bisa memakai lensa EF yang sudah banyak banget ekosistemnya, dengan kualitas autofocus yang tidak mengalami penurunan sama sekali menurut gua. Lalu tentu saja kamera ini juga memiliki kelemahan ya. Kelemahan dari kamera ini adalah baterainya yang kecil dan juga cepat habis ya. Ketika dipakai untuk rekam video ataupun foto gitu ya, kamera ini cepat banget habisnya baterainya gitu. Sehingga harus punya banyak banget baterai ya untuk cadangan ya, minimal punya 4 atau 5 gitu ya. Kalau untuk wedding ya, ini aku ngomonginnya untuk wedding gitu. Oke, lalu kita masuk ke posisi yang ketiga ya. Di posisi ketiga, rekomendasi kamera dari gua ada Sony A6300 ya. Kamera ini keluaran tahun 2016 ya, dan Sony A6300 ini mempunyai sensor 24 megapiksel yang cocok banget ya untuk mendapatkan kualitas foto dengan pixel atau detail yang padat gitu ya. Satu hal kelebihan dari Sony A6300 yang tidak terelakkan ya adalah kualitas autofokusnya yang powerful sih.
ya. Di Sony ya udah nggak bisa diraguin lagi ya, udah nggak usah diraguin lagi karena Sony autofocusnya terkenal cepet gitu ya. Di antara 5 kamera yang gue bahas kali ini ya, yang paling bagus autofocusnya itu adalah Sony A6300 ya. Selain itu kamera ini juga sudah bisa merekam 4K di 30 fps dan juga Full HD hingga 120 fps yang membuat kamera ini cocok banget ya untuk membuat video sinematik gitu ya. Makanya banyak banget tuh ya videographer wedding yang cinta banget sama kamera ini ya. Dan sampai saat ini masih pakai Sony A6300 ya, meskipun ini sudah tahun 2022 ya. Padahal kamera ini launchingnya tahun 2016. Gokil nggak tuh? Kamera ini juga sudah diberikan opsi perekaman S-Log yang membuat videographer sangat suka dengan kamera ini ya. Selain itu kamera ini juga mempunyai ekosistem lensa yang menurut gue ya banyak banget pilihannya ya dibandingkan dengan kamera-kamera lain gitu ya, sehingga penggunanya bebas menentukan pilihan lensa sesuai dengan budget ya atau sesuai dengan kantong gitu ya. Lalu ya tidak ada kamera yang sempurna ya, kamera ini juga memiliki kelemahan menurut gue ya. Sony A6300 ini mempunyai isu overheating yang kabarnya ini sangat cepat banget terjadi ya, apalagi ketika digunakan dalam kondisi outdoor atau panas-panasan gitu ya. Lalu kapasitas baterai yang dimiliki Sony A6300 ini juga tidak besar ya, kecil, membuat penggunanya harus spare baterai cadangan ya minimal 3 piece lah ya. Nggak seboros Canon EOS M menurut gue ya, tapi tetap boros sih. Tapi tidak seboros Canon EOS M sih. EOS M kecil banget baterainya. Oke, lalu kita masuk ke posisi yang kedua ya. Menurut gua di posisi kedua ini ada Fujifilm X-T30 ya, The Little Giant ya, yang kalau kata Fujifilm, kamera ini memiliki kualitas foto dan video yang identik dengan Fujifilm X-T3. Jadi bisa dibilang ini adalah X-T3 versi light ya, atau murahnya gitu ya. Kamera ini dibekali dengan sensor 26 megapiksel ya, yang sudah memakai engine X processor 4 sehingga kamera ini cukup powerful ya untuk foto maupun video gitu. Autofokusnya sudah cepat ya, sudah memiliki fitur object tracking yang dilengkapi dengan face and eye detection sehingga gambar yang dihasilkan pun tajam pastinya. Kamera ini juga sudah dilengkapi dengan 16 film simulation yang sangat berguna banget untuk menghasilkan foto ataupun video dengan warna yang sudah matang gitu. Selain itu kamera ini pastinya juga sudah dilengkapi dengan koneksi WiFi ya untuk memindahkan foto ke handphone dengan instan gitu ya. Kamera ini juga sudah bisa merekam 4K di 30 fps dan juga Full HD di 120 fps dengan bitrate hingga 200 megabit per second. Sungguh fitur video yang cukup maksimal ya dengan harga yang di bawah 10 juta gitu. Tapi tip body only ya. Selain itu kamera ini juga sudah dilengkapi dengan fitur perekaman F-Log yang mempermudah kalian ketika ingin lebih dalam lagi melakukan color grading. Oke, lagi-lagi tidak ada kamera yang sempurna ya. Yang menurut gua menjadi kelemahan Fujifilm X-T30 adalah tidak adanya IBIS dan juga isu overheating ketika digunakan untuk merekam dalam kondisi outdoor dan suhu yang panas. Sama seperti Sony A6300. Dan kita masuk ke posisi yang pertama ya. Menurut gua ini kamera cocok banget untuk wedding ya, dengan budget under 10 juta gitu ya. Yang menduduki posisi pertama ini menurut gua adalah Lumix G85. Kamera yang diperkenalkan pada 2016 ini ya, sama dengan Sony A6300. Tapi kamera ini punya sensor itu hanya 16 megapiksel. Tapi meskipun kecil, hasil foto dan videonya tidak bisa diremehkan ya. Bagus juga sih, lumayan sih bagus. Gue pernah nyoba kamera ini, bagus ya untuk hasil foto dan videonya. Dan kamera ini juga bisa rekam video unlimited ya dengan resolusi HD dan juga sudah bisa merekam 4K tanpa cropping di 30 fps. Selain itu kamera ini juga sudah dibekali 5 axis in body image stabilizer atau IBIS yang bisa dipadukan dengan lensa OIS-nya Lumix ya, sehingga ini bisa meredam getaran pada saat handheld gitu ya. Enak banget sih kalau IBIS-nya Lumix loh. Dan yang spesial lagi dari G85, IBIS yang dimiliki itu identik ya dengan GH5. Jadi kamera ini sangat nyaman banget ya untuk digunakan rekam handheld tanpa menggunakan gimbal ya. Baterai kamera ini juga sangat awet ketika digunakan ya. Mungkin cuma butuh 2 baterai ya untuk melakukan dokumentasi wedding seharian gitu ya. Bisa ganti-gantian ngecas gitu dan itu cukup.
nggak harus 3-4, 2 aja cukup menurut gua. Dan kamera ini juga sudah bisa merekam resolusi Full HD hingga 60 fps, yang ini cocok ya untuk menghasilkan footage slow-mo ya, slow-mo ala-ala gitu ya. Yang smooth pastinya. Lumix G5 ini juga sudah weather seal ya, jadi dapat diandalkan dalam berbagai kondisi. Lagi-lagi ya, kamera ini juga mempunyai kelemahan ya. Salah satu kelemahan dari kamera ini adalah autofocus yang masih belum responsif saat rekam video. Jadi mungkin kamera ini tidak cocok ya untuk gue ya, karena gue selalu pakai autofocus gitu ya di hampir segala kondisi gitu ya, baik untuk wedding maupun nge-YouTube gitu atau bikin konten gitu. Oke, kita masuk ke kesimpulan ya. Menurut gue kalau kalian punya budget di bawah 10 juta ya atau 10 jutaan ya, tapi pengen punya kamera yang cocok untuk diajak tempur tanpa menggunakan gimbal, maka pilihan gue akan jatuh kepada Lumix G85. Karena dengan budget 10 jutaan sudah bisa dapat G85 kit dan juga 25mm f1.7 dalam kondisi bekas tentunya ya. Dan dengan combo tersebut ya pastinya gue sudah bisa dong terjun di dunia wedding gitu ya. Tapi buat kalian yang sudah punya gimbal ya, mungkin pilihan gue akan jatuh ke Sony A6300 ya, atau Fujifilm X-T30 yang akan menjadi pilihan yang mantap ya untuk terjun di dunia wedding ya. Oke, semua ini adalah opini gue pribadi ya. Mungkin jika ada dari kalian yang punya pendapat lain, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar aja ya. Oke, cukup sekian video kali ini. Gue harap video ini bisa membantu menambah informasi untuk kalian semuanya. Dan terima kasih buat kalian semuanya yang sudah menonton video-video gue ini sampai akhir ya. Jangan lupa bantu gue dengan subscribe channel ini agar gue lebih semangat lagi ya untuk membuat konten-konten lainnya. Gue Imam pamit undur diri dan sampai jumpa di video gue yang selanjutnya. Tetap produktif dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Cut.